Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan NIM 112311234 dari kelas A233L. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 serta ulasan terkait PMK nomor 66 tahun 2023 yang membahas tentang perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan. Materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan sistem perpajakan di Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dalam pajak penghasilan. Yang pertama itu, apa itu PPh 21? Yang kedua, apa itu PPh 26? Juga ada subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan juga dasar hukum yang mengatur antara lain Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta PMK nomor 66 tahun 2023. Yang terakhir itu PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur tentang perlakuan pajak atas natura atau imbalan dalam bentuk barang dan fasilitas. Selanjutnya yaitu, apa itu PPh pasal 21? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kalau kamu dapat uang atau penghasilan, maka sebagian dari itu harus dibayar ke negara sebagai pajak. Itulah yang disebut PPh. Nah, PPh pasal 21 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri, seperti karyawan atau pekerja. Dengan kata lain, setiap individu itu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan di dalam negeri, maka penghasilannya akan dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ada tarif pajak PPh pasal 21. Dimulai dari 5% untuk penghasilan sampai 60 juta rupiah, 15% untuk 60 juta hingga 250 juta rupiah, 25% untuk 250 juta hingga 500 juta rupiah, 30% untuk 500 juta hingga 5 miliar rupiah, dan yang terakhir yaitu 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Tarif pajak PPh pasal 21 ini menggunakan tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan maka semakin besar pula tarif pajaknya. Selanjutnya yaitu, apa itu PPh pasal 26? PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau perusahaan dari luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Untuk subjek pajaknya, yaitu pihak luar negeri seperti tenaga kerja asing, konsultan luar negeri, atau perusahaan asing. Kemudian objeknya adalah penghasilan yang mereka terima seperti jasa, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Sedangkan untuk tarif pajaknya itu biasanya sebesar 20% dari total penghasilan. Tapi bisa lebih kecil kalau ada perjanjian pajak antar negara. Jadi intinya, kalaupun berasal dari luar negeri, kalau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, tetap harus bayar pajak. Selanjutnya ada dasar hukum PPh 21 dan PPh 26. Dasar hukum dari PPh 21 dan PPh 26 itu berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada juga Undang-Undang HPP yang memperbarui aturan pajak supaya lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Selain itu ada aturan tambahan dari pemerintah seperti PMK nomor 66 tahun 2023 yang mengatur tentang pajak atas natura atau fasilitas. Jadi intinya semua aturan PPh 21 dan PPh 26
sudah diatur jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu PMK nomor 66 tahun 2023, Natura dan Kenikmatan. Pengertian natura dan kenikmatan adalah imbalan atau fasilitas yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang, fasilitas, atau layanan. Contohnya itu seperti makan siang gratis, mobil dinas, rumah dinas, voucher atau hadiah barang, serta fasilitas gym atau rekreasi. Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki nilai ekonomis karena memberikan manfaat bagi penerimanya. Meskipun tidak diberikan dalam bentuk uang, melalui PMK nomor 66 tahun 2023, pemerintah menetapkan bahwa natura dan kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis dapat dikenakan pajak, sehingga perlakuannya menjadi lebih adil dibandingkan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Perubahan penting sebelum dan sesudah. Sebelum PMK 66, natura bukan objek pajak, tidak dihitung dalam PPh 21. Setelah PMK 66, natura menjadi objek pajak PPh 21. Artinya, semua fasilitas yang punya nilai ekonomis sama dengan dihitung sebagai penghasilan. Di sini ada tujuan dari PMK nomor 66 tahun 2023. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan keadilan pajak, sehingga semua jenis penghasilan, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas, dikenakan pajak secara adil. Yang kedua yaitu menghindari penghindaran pajak, karena sebelumnya banyak perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk fasilitas agar tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, menyamakan perlakuan antara penghasilan uang dan non-uang, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dalam pengenaan pajak. Dan yang terakhir yaitu PMK ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan negara. Selanjutnya yaitu natura yang dikenakan pajak. Natura yang dikenakan pajak adalah imbalan dalam bentuk barang atau fasilitas yang memberikan manfaat pribadi bagi karyawan, sehingga dianggap sebagai tambahan penghasilan. Artinya, walaupun tidak memberikan dalam bentuk uang, tetapi karena memiliki nilai ekonomis dan bisa dinikmati secara pribadi, maka natura tersebut tetap dihitung sebagai objek pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21. Dalam PMK nomor 66 tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa setiap fasilitas yang sifatnya tidak langsung mendukung pekerjaan dan lebih ke kepentingan pribadi, maka wajib dikenakan pajak. Sebagai contoh, yang pertama yaitu mobil dinas. Mobil dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi karyawan. Ini termasuk natura yang dikenakan pajak. Hal ini karena mobil tersebut memberikan keuntungan langsung bagi karyawan seperti kemudahan transportasi pribadi tanpa harus mengeluarkan biaya sendiri. Yang kedua yaitu rumah dinas. Rumah dinas mewah juga termasuk natura yang dikenakan pajak, terutama jika fasilitas tersebut tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pekerjaan. Rumah tersebut memberikan kenyamanan, tempat tinggal yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya yaitu fasilitas hiburan eksklusif, seperti akses ke klub premium, fasilitas rekreasi pribadi, atau layanan khusus lainnya. Juga termasuk objek pajak karena hanya dinikmati secara pribadi oleh karyawan. Dan juga ada voucher pribadi, yaitu seperti voucher belanja atau voucher perjalanan yang dapat digunakan secara bebas oleh karyawan sehingga memiliki nilai ekonomi dan termasuk objek pajak. Dan yang terakhir yaitu hadiah barang dari perusahaan, seperti gadget, perhiasan, atau laptop, atau barang yang bernilai lainnya. Juga merupakan natura yang dikenakan pajak karena merupakan tambahan manfaat yang diterima oleh karyawan di luar gaji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa natura akan dikenakan pajak apabila memberikan keuntungan pribadi,
memiliki nilai ekonomis, dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pekerjaan. Natura yang tidak dikenakan pajak perlu dipahami bahwa tidak semua natura atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan akan dikenakan pajak. Ada beberapa jenis natura yang dikecualikan, terutama jika tujuannya untuk mendukung pekerjaan atau diberikan secara umum kepada seluruh karyawan. Contohnya itu makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan, seperti makan siang di kantor. Fasilitas ini tidak dikenakan pajak karena bersifat umum dan bukan untuk kepentingan pribadi saja. Yang kedua ada fasilitas kerja seperti alat kerja, seragam, atau perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan dan juga tidak dikenakan pajak karena memang digunakan untuk kepentingan pekerjaan seluruh karyawan. Lalu ada natura yang diberikan di daerah tertentu atau daerah terpencil, juga termasuk yang tidak dikenakan pajak karena bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional di lokasi tersebut. Dan juga ada transportasi karyawan seperti fasilitas antar jemput juga tidak dikenakan pajak karena digunakan untuk penunjang aktivitas kerja untuk seluruh karyawan. Dan terakhir yaitu fasilitas kesehatan seperti layanan kesehatan atau asuransi juga tidak termasuk objek pajak karena berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan diberikan untuk seluruh karyawan. Namun, apabila fasilitas tersebut bersifat khusus atau hanya dinikmati oleh individu tertentu dengan nilai yang tinggi, maka dapat dianggap sebagai natura yang dikenakan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa natura tidak dikenakan pajak apabila digunakan untuk kepentingan pekerjaan bersifat umum atau untuk kesejahteraan seluruh karyawan, bukan untuk keuntungan pribadi. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21. Pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 21. Diketahui bahwa Rian bekerja di PT JFD Indo. Pada bulan Januari ia memperoleh gaji pokok sebesar 12.500.000, tunjangan lain-lain sebesar 2.500.000, serta premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja sebesar Rp100.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto Rian adalah 12.500.000 ditambah 2.500.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp15.100.000. Selanjutnya menghitung pengurang penghasilan, yaitu biaya jabatan sebesar Rp500.000, iuran pensiun sebesar Rp200.000, sehingga total pengurang adalah Rp500.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp700.000. Kemudian kita hitung penghasilan neto per bulannya, yaitu Rp15.100.000 dikurang Rp700.000 sama dengan Rp14.400.000. Penghasilan neto ini kemudian disetahunkan, yaitu dikali 12. Jadi Rp14.400.000 dikali 12 sama dengan Rp172.800.000. Selanjutnya kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Status Rian itu adalah K0, sudah menikah namun tidak memiliki tanggungan anak atau keluarga lain. Sehingga wajib pajak pribadi Rian yaitu 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000, total PTKP-nya itu 58.500.000. Maka penghasilan kena pajak atau PKP adalah Rp172.800.000 dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp114.800.000.
Rp300.000. Setelah itu, hitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh 21, yaitu 5% dikali 60 juta, sama dengan 3 juta. 15% dikali Rp54.300.000 sama dengan Rp8.145.000. Sehingga total PPh setahunnya itu adalah 3 juta ditambah Rp8.145.000 sama dengan Rp11.145.000. Terakhir, untuk mengetahui PPh 21 per bulannya itu, maka Rp11.145.000-nya itu dibagi 12 sama dengan Rp928.750. Jadi, PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Rian setiap bulannya itu adalah sebesar Rp928.750. Kesimpulannya yaitu, pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri. PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif, sementara PPh pasal 26 dikenakan tarif umum sebesar 20% dari penghasilan bruto. Adapun dasar hukum yang mengatur meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Melalui PMK tersebut, natura dan kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis ditetapkan sebagai objek pajak, kecuali yang bersifat umum atau berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan, itu disebut tidak objek pajak. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.